Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Nur Hidayah. Saya Nuraini Sabila. Saya Nurul Anissa. Di sini kami akan menjelaskan tentang aljabar boolean. Itu aljabar boolean. Aljabar boolean adalah sistem matematika yang bekerja dengan dua nilai, 0 sama dengan false dan 1 sama dengan true. Sistem ini digunakan untuk merancang dan menganalisis rangkaian digital atau logika. Di aljabar boolean itu ada namanya postulat boolean. Di postulat boolean ini memiliki 3 operasi. Yang pertama itu operasi AND, operasi OR, dan operasi NOT. Yang pertama itu operasi AND seperti 0 and 0 sama dengan 0. 1 and 0 sama dengan 0. 0 and 1 sama dengan 0. 1 and 1 sama dengan 1. Yang pertama di sini 0 and 0, kenapa hasilnya tetap 0? Karena kedua nilai yang diinput di sini bernilai 0, jadi tetap hasilnya 0. Di sini masih bernilai 0 karena di sini kedua angka yang terinput di sini tidak bernilai sama. Dan di sini juga sama karena tidak memiliki nilai input yang sama. Di sini 1 and 1 sudah menghasilkan nilai 1 karena kedua nilai yang diinput itu bernilai 1 dan sama. Ada operasi OR atau penjumlahan yang ditandai dengan tanda tambah. Pertama itu 0 OR 0 sama dengan 0. Yang kedua 0 OR 1 sama dengan 1. Yang ketiga itu 1 OR 1 sama dengan 1. Yang pertama ini kenapa memiliki nilai 0? Karena kedua nilai yang diinput di sini memiliki nilai yang sama, yang 0. Karena di nilai OR ini bernilaikan 0 ketika keduanya bernilai 0. Jadi di sini dia tetap 0. Tidak sama dengan tadi operasi AND. Hasil 1 jika nilai yang terinput itu bernilai 1. Jadi di sini dia bersifat true. Kenapa dia bernilai 1 di sini? Karena kedua nilai yang diinput di sini tidak bernilai sama. Yang ketiga itu 1 OR 1 sama dengan 1. Tetap nilainya di sini 1 karena nilai yang diinput di sini bukan bernilai 0. Yang ketiga itu ada operasi NOT atau komplement yang ditandai dengan tanda kutip atas. Contohnya seperti not 0 sama dengan 1. Yang kedua not 1 sama dengan 0. Di teorema aljabar boolean ada 10 teorema. Saya akan memperlihatkan 5 dulu. Yang pertama ada teorema pertama itu ada hukum komutatif. Atau komutatif law. Nah, yang seperti apa itu? Ada A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua, A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, di hukum teorema ini urutan operat tidak mempengaruhi hasil. Jadi mau apa dibalik-balik aja ya sama aja hasilnya gitu. Sekarang di teorema kedua ada asosiatif law atau hukum asosiatif. Terbagi lagi menjadi 2, yaitu dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Yang kedua adalah dalam kurung A dikali B dibagi C
keluar tapi sama saja. Lanjut, ada yang teorema ketiga, yaitu hukum distributif. Kalau di hukum distributif itu dia perkalian terhadap penjumlahan. Contohnya itu A dikali dalam kurung B ditambah C, yang hasilnya A dikali B ditambah A dikali C. Yang kedua ada A ditambah dalam kurung B dikali C sama dengan A ditambah B dikali A ditambah C. Ini kayak kalau misalnya kita menggunakan dalam pelajaran matematika yang dikali masuk. Jadi A, yang A ini dikali B, dapat ini A kali B, terus ditambah A dikali C gitu. Yang keempat ada identitas law, identity law, hukum identitas. Identitas. Ini kayak A ditambah A sama dengan A dikali A sama dengan A. Operasi dengan diri sendiri yang menghasilkan diri sendiri. Jadi kalau misalnya sini B ditambah B hasilnya B. Itu kalau yang dengan diri sendiri dia hasilnya diri sendiri. Teorema kelima ada negasi. Hukum negasi. Yang seperti apa itu? Ini tidak ada kayak seperti tadi yang A tambah B tambah C. Nah, cara pembacaannya ini adalah not, ini tanda kutip itu kan bilang not dari not A sama dengan A, not dari not A sama dengan A. Oke. Sudah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya masih tentang teorema aljabar. Yang keenam, ada hukum redundansi. Nah, di sini ada A tambah A kali B sama dengan A. Kenapa hasilnya A? Karena di rumus identitas tadi A tambah A sama dengan A. Karena redundansi ini menghilangkan suku yang berlebihan seperti B. Nah, begitu pula di ini A kali A tambah B sama dengan A. Sama di penjelasannya yang ini tadi. Operasi dengan 0 dan 1. 0 tambah A sama dengan A. Yang kedua ada 1 kali A sama dengan A. Yang ketiga ada 1 tambah A sama dengan 1. Yang keempat 0 kali A sama dengan 0. Ada teorema yang ke-8, yaitu komplement. Contohnya seperti not A tambah A sama dengan 1. Nah, yang kedua ada not A kali A sama dengan 0. Itu ada observation. Nah, contohnya ada A tambah not A kali B sama dengan A tambah B. Yang kedua A kali not A tambah B sama dengan A kali B. Terakhir atau yang ke-10 itu ada De Morgan Theorem. Nah, contohnya seperti
Nah, not dari A or B sama dengan not A and not B. Selanjutnya not dari A and B sama dengan not A or not B. Di sini kita akan membuktikan teorema ke-6 bagian A. Nah, di mana ada A tambah A kali B sama dengan A. Nah, untuk A nilainya 0, B nilainya 0, AB nilai 0. Kenapa hasilnya 0? Karena 0 kali 0, 0. Begitupun ini, 0 ditambah 0 hasilnya 0. Saya akan menjelaskan pengerjaan contoh soal dari aljabar boolean. Sini ada satu contoh, yaitu A dikali A kali B tambah C. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita menggunakan teorema ketiga, yaitu distributif. Kita kalikan masuk. Kita tuliskan dulu A dikali A kali B. Lalu kita kalikan A kali C. Jadi tambah A dikali C. Ini menggunakan teorema ketiga. Jika sudah begini, kita menggunakan teorema keempat, itu identitas. Di sini ada A kali A yang jika kita operasikan menghasilkan dirinya sendiri. Jadi A dikali B ditambah A kali C. Ini teorema keempat. Nah, kalau sudah begini, kita faktorkan yang menghasilkan dia A